what? Damn. Jesus. Baik. Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Dan di video kali ini gua akan ngebahas film horor yang lumayan unik guys, dimana salah satu negara mengadakan sebuah lomba berjalan kaki yang tanpa henti. Kalau berhenti sejenak, nyawa pun melayang. Dan film ini berjudul The Long Walk yang dirilis pada tahun 2025. Nah, tak usah banyak cincong, kita langsung saja masuk ke filmnya cuy. Cerita dibuka oleh surat pemberitahuan untuk seorang pemuda bernama Ray yang telah diterima sebagai peserta dari sebuah event bernama Long Walk, di mana lomba jalan santuy biasa digelar pemerintah Amerika. Setelah perang besar yang membuat perekonomian lumpuh total, seorang jenderal pun berharap lomba ini menjadi hiburan bagi seluruh dunia dan bisa mengangkat kembali perekonomian Amerika yang sedang tidak baik-baik saja. Meskipun semua orang sadar siapapun yang gagal dalam lomba ini akan tewas. Dan kemudian kita diperlihatkan kepada Ray yang sedang diantar sang ibu untuk mengikuti event Long Walk. Meskipun hadiahnya besar, mereka terlihat tegang, apalagi lokasi lomba sudah dekat. Lalu si ibu meminta Ray untuk memikirkan kembali rencananya keikutsertaannya, karena setelah kematian suaminya, ia gak mau jika sampai kehilangan lagi orang yang ia sayangi. Namun tekad sudah bulat dan terlebih sudah tidak ada kesempatan lagi untuk membatalkan rencananya guys. Setibanya di lokasi, si ibu berusaha tetap tegar karena bisa saja perpisahan ini adalah pertemuan terakhir dengan anaknya itu. Tak lupa juga ia memberikan kue nastar kesukaan Ray yang merupakan makanan terakhir yang mereka miliki guys. Ibu Ray yang gak rela akan kepergian sang anak yang kecil kemungkinan untuk bisa kembali pulang. Apalagi Ray si anak rumahan akan bersaing dengan para peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah. Saat itu Ray berkenalan dengan seorang peserta bernama Peter yang terbilang ramah dan mudah akrab. Para peserta ini pun berbaur dan saling menyemangati satu sama lain. I'm Ray Garrity. You can call me Ray. And Colson's the name. Walking's my game. I ain't trying to think about it too much. Kemudian perhatian semua orang tertuju kepada si remaja bernama Charlie yang merupakan peserta termuda dan mulai terlihat panik karena tak lama lagi sang jenderal penggagas event ini akan segera datang untuk memulai perlombaan. Hey, here he comes. Suasana mendadak hening ketika sang jenderal berdarah dingin akhirnya datang. Tapi sebelum memberi aturan permainan, Pak Jenderal akan memberikan nomor urut ke setiap peserta. Sit down, boys. Step forward and take your tags. Para peserta yang berjumlah 49 orang ini berkumpul untuk mendengarkan aturan terutama larangan yang harus mereka perhatikan. Mulai dari pemenang yang cuma satu orang, tidak ada istirahat, kecepatan berjalan yang diatur, dan siapapun yang keluar di tengah perjalanan akan langsung dieksekusi. Lalu setelah panjang lebar berpidato, Pak Jenderal memulai lomba jalan santai yang mengerikan ini. Those years ago to inspire and to the first great the value of work step off the pavement. Lomba yang tak memiliki finish ini pun akhirnya dimulai. Dan bukan cuma siapa yang bisa berjalan paling jauh, melainkan siapa yang paling bisa bertahan di tengah ancaman para tentara yang sudah siap menembaki mereka. Lomba yang bergenre psikopat ini secara live disiarkan ke berbagai negara. Dan tanpa terasa mereka yang sudah berjalan 8 km masih terlihat bugar dan masih menikmati event mengerikan ini. Para petugas mengingatkan para peserta agar jangan sampai terlalu lambat. Bahkan jika peserta sudah 3 kali mendapatkan teguran, mereka tidak akan segan-segan untuk menembak mati peserta. What's smart? Yeah, he right.
Ray menjadi bagian dari orang-orang yang terdepan dan dengan mudahnya mendapatkan teman-teman baru. Di sisi lain, seorang peserta bernama Gary sedang kesulitan saat mengeluarkan kerikil yang mengganggu dari sepatunya. Number 5, third warning. That dumb fuck's actually gonna get up! Hampir saja si gondrong ini pindah alam karena pelor. Namun Gary merasa senang karena setidaknya ia bisa beristirahat meskipun selama 10 detik sambil menyembunyikan rasa pegal di kaki. Mereka semua berkhayal jika sampai memenangkan lomba dan mendapatkan duit yang sangat banyak. Tak lama kemudian, Ray ditemui si penulis yang akan menjadikan pengalamannya ini sebagai buku pertamanya. Lalu ketika masih asik mengobrol, mereka melihat si Charlie yang merasakan sakit hebat di kakinya. Ray terus menyemangati si Charlie agar tetap berjalan dan melupakan rasa pegal dan sakitnya. Terlihat Charlie pun berusaha tetap kuat di hadapan satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Come on! Third warning. Get up, Logan! Get up! Si jenderal meminta para peserta untuk mengenang kematian Charlie yang menjadi korban pertama di tahun ini. 27 km sudah mereka berjalan dan kini sudah berada di daerah tempat tinggal pacarnya Ray. Mereka pun bisa melihat si pacar yang menyemangati Ray agar bisa menjadi pemenang hingga punya modal untuk kawin. Tapi sayang, Ray gak mungkin menemui pacarnya karena bakal menjadi sebuah pelanggaran. Hey, relax. Fucking queer. Oh, you trying to suck this dick? Mereka melihat salah satu peserta yang mulai puyeng sampai berbusa. Mereka pun gak bisa berbuat banyak melihat kondisi peserta yang sudah setengah pingsan. Makin lama, Ray terlihat makin akrab dengan teman-teman barunya. Keseruan seperti ini pun membuat mereka lupa akan kondisi betis yang mulai pada bengkak. Di waktu yang sama, Gary si paling heboh menyemangati para peserta dengan gaya urakannya. Bahkan tak jarang ia meledek dan membuat emosi para peserta lain. Failed with the old coat hanger. Warning. What? Number 5. Peter menyemangati remaja tersebut agar menghajar Gary yang sudah kelewatan. Di saat itu pula, Gary terus menggoda si remaja yang membuatnya harus tewas saat itu juga, guys. Semua orang menyalahkan Gary karena kelakuannya. Terlihat Gary pun merasa bersalah meskipun satu peserta sudah tersingkir. Si penulis bernama Richard bertanya kenapa sampai saat ini belum ada yang pipis ataupun berak. Karena salah satu peserta sudah nggak kuat buat nahan berak. Peserta bernama Ronald akhirnya tewas akibat ngising sambil berhenti. Aroma darah dan partikel pun bercampur dan merangsak masuk ke hidung para peserta lain. Tanpa terasa mereka sudah berjalan sejauh 50 km lebih. Si jenderal pun terus menyemangati para peserta agar menampilkan aksi yang menarik. Sementara para peserta mulai ngerasa capek ketika hari sudah mau gelap. Bahkan mereka sudah tahu di depan nanti terdapat sebuah tanjakan yang akan menyulitkan mereka. Untung saja saat itu Peter setia menemani Ray yang sempat tertidur sambil berjalan. Tak lama kemudian, jalanan menanjak yang mereka takutkan kini sudah di depan mata. Terlihat mereka pun menjaga kecepatan berjalan sebelum nasib mereka berakhir di tangan para petugas. Untuk kedua kalinya, nyawa Ray terselamatkan oleh Peter. Kemudian Peter menyemangati Ray untuk melewati tanjakan yang tinggal sedikit lagi.
di keesokan paginya, mereka yang tinggal 18 orang terus berjalan setelah banyaknya peserta yang tewas tadi malam. Dan dari semua yang terjadi, Ray berterima kasih karena Peter selalu menyelamatkannya. Lanjut mereka pun curhat-curhatan, termasuk kondisi keluarga Ray yang sedang membutuhkan duit. Karena sejak ditinggal mati ayahnya, Ray menjadi tulang punggung keluarga. Mendengar kisah tersebut, Peter merasa bahwa Ray memang layak menjadi pemenang. Peter heran kenapa si Hank jadi pendiam sejak kekacauan tadi malam. Lalu mereka dikagetkan oleh kondisi Richard yang katanya baru saja ke Seleo. Dan pada akhirnya Warning. mereka sebenarnya sudah muak menghadapi kenyataan ketika nyawa manusia seolah tidak ada harganya. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena sudah terlanjur ikut di perlombaan ini guys. Tanpa sadar mereka sudah menempuh perjalanan sejauh 160 km. Si jenderal pun menyemangati mereka karena selain akan diberikan hadiah duit, ia akan mengabulkan satu permintaan bagi pemenang. Tapi faktanya nih ya, para peserta seolah sudah tidak tertarik setelah banyaknya kejadian ngeri yang membuat mereka banyak yang kena mental. Di hari ketiga kondisi mereka sebenarnya sudah mulai pada rapuh. Ditambah lagi dorongan pengen berak membuat salah satu peserta ngeden di bawah ancaman. Di tengah aroma berak yang masih seliweran, pria bernama Artenis ini meminta maaf karena sudah nggak kuat menahan tai sejak hari pertama. Namun Peter menyuruh Artenis untuk pergi sebelum bulu hidungnya rontok oleh uap beracun dari knalpot Artenis. Saat udara kembali steril, Ray menceritakan kesedihannya yang ditinggal pergi oleh sang ayah yang tewas dibunuh. Di mana semua itu bermula gara-gara ayahnya yang seorang guru dianggap mendidik para siswa agar selalu kritis terhadap pemerintah yang korup. Sampai suatu ketika si jenderal turun tangan dan meminta ayahnya Ray untuk kembali menjadi penjilat pemerintah. Namun dengan lantang ayahnya Ray menolak sekalipun harus kehilangan nyawanya. It's your decision. Never forget who you are, Ray. Kisah keluarga Ray tentu saja membuat Peter merasa kasihan. Dan karena alasan itulah Ray punya niat untuk membunuh si jenderal. Sambil berbisik, Ray memberitahu jika dirinya menang, ia akan meminta senjata agar bisa membun-bun si jenderal guys. Saat itu Peter pun khawatir karena rencana Ray ini cuma akan membuat sahabatnya ini celaka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak para peserta yang mulai kena mental. Bahkan mereka sudah nggak peduli dengan aturan, yang penting bisa beristirahat meskipun di alam yang berbeda. Tanpa terasa, para peserta lomba kini tinggal menyisakan 7 orang saja. Lalu perhatian mereka tertuju kepada Hank yang sudah seperti zombie kehilangan GPS-nya. Kemudian Ray berusaha untuk menyemangatinya. Ya, meskipun Hank sedikit pun tidak merespon kata-katanya. Second warning. Setelah melihat banyaknya kengerian, si gondrong mulai kepikiran untuk menghabisi para tentara psikopat ini. Tapi menurut Peter, mending mereka fokus saling bantu daripada cari masalah baru. Lanjut Peter pun mengajak yang lain untuk bekerja sama terkecuali si Gary. Fucking say I never did anything for you, McGreens. Why not? I know you got a heart in there somewhere. Si Gary katanya kecewa karena merasa nggak dianggap oleh Peter dan yang lainnya. Ia pun ingin merasakan sensasi banyaknya teman, mengingat di kehidupannya ia selalu sendirian. Lalu ketika Gary meminta maaf atas kematian si remaja yang diolok-oloknya kemarin, Peter memilih diam dan mengabaikan Gary. Hey, I don't wanna die hated, you know? Fuck, man. Hey. Ray meminta Gary agar tetap tenang dan fokus untuk menjadi pemenang.
Akan tetapi, Gary yang sudah kepalang kecewa punya cara sendiri untuk mengakhiri perlombaan ini. Just keep. Fuck, man. Hey, Bug. It's not. What the fuck? Di malam keempat, mereka yang tinggal berlima melakukan segala macam cara untuk menghibur diri mereka sendiri. Bahkan mereka kini sudah seperti sebuah tim meskipun pemenang hanya untuk satu orang ya. Di hari kelima mereka kini berada di daerah yang merupakan tempat tinggalnya si Ray. Dan saking sudah lamanya berjalan, sepatu murahan Ray pun rusak dan menyulitkannya untuk berjalan. Ray hampir saja membuat pelanggaran lagi jika Peter tidak segera membawanya. Kesedihan seorang ibu ini pun membuat si gondrong muak dengan para tentara yang selalu menodongkan senjata. Sementara Peter terus menenangkan Ray yang belum sempat memeluk ibunya. Katanya si Ray harusnya bersyukur masih punya ibu. Beda dengan Peter yang sudah tidak lagi punya keluarga akibat perang saudara di daerahnya guys. Hampir 500 km mereka berjalan tanpa beristirahat. Lalu si peserta bernama Jack mengusulkan bahwa mulai dari sekarang mereka tidak boleh saling bantu. Karena jika itu terus dilakukan, maka penderitaan mereka tidak akan kunjung berakhir. Lalu ketika mereka sedang berunding, si gondrong Indian diam-diam mendekat ke penjaga. Ollie Parker, you in? Yeah. Nobody give a shit about your nose. Goddamn motherfucker! Setelah menempuh jarak 500 km lebih, Artenis mulai oleng. Akan tetapi Ray dan Peter tetap membantu dan tidak memperdulikan saran dari Jack. Goddamn right. Oh, come on. Mereka mulai gedeg dengan kelakuan si jenderal yang seolah menyemangati mereka untuk segera mati. Lalu Jack mengungkapkan sebuah rahasia besar dalam hidupnya, di mana ia adalah anak dari selingkuhan si jenderal yang ke-14. Kelakuan si jenderal katanya enggak cuman hobi bercocok tanam, bahkan ia hobi kawin lagi dan memperlakukan para istri-istrinya seperti binatang. Dan di kesempatan kali ini, Jack ingin menunjukkan kepada dunia bahwa si jenderal bakal tega membunbun anaknya sendiri guys. Third warning, 38. Mereka yang tinggal 2 orang saja terus berjalan tapi dengan nuansa persahabatan. Sedikit pun tidak ada yang namanya persaingan meskipun kesempatan menang sudahlah besar. Second warning, 20. Peter menolak untuk menang karena keluarga Ray adalah yang paling butuh duit ketimbang dirinya. Akan tetapi Ray terus meminta Peter untuk menyelesaikan perlombaan ini guys. Saat itu Ray tidak mau jadi pemenang, apalagi pemberian dari orang yang selalu membantu banyak orang. Ray pun memilih menyerah karena tanpa pertolongan Peter, di hari kedua saja harusnya Ray sudah tereliminasi ya. May God reward your bravery. Dengan tewasnya Ray, akhirnya si jenderal menobatkan Peter sebagai pemenang event Long Walk tahun ini. Tak cuma akan mendapatkan duit, si jenderal pun menawarkan sebuah permintaan kepada Peter. Kemudian Peter meminta sebuah senapan seperti keinginan Ray. Hold your fire, fuckers, Put the gun down. Saat itu Peter memberanikan diri untuk membunbun si jenderal. Tak hanya balas dendam dengan kematian sahabatnya Ray, Peter juga mewujudkan keinginan Ray malam itu guys. Hingga film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita dari film ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Gua di sini cabut dulu guys. Dadah.